Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Umi. Mau konsultasi tolong untuk persiapan observasi besok. Kira-kira apa yang perlu saya siapkan sebagai guru yang diobservasi jenengan nanti di kelas gitu. Umi ya, terima kasih. Kosong ini tadi ya? Kosong. Kosong. Alhamdulillah kita bisa ngobrol. 2 jam pelajaran. 2 jam ya. Oke. Baik, sebelum masuk saya ingin ngobrol-ngobrol sama Umi berkenaan dengan kegiatan observasi besok. Ya, seperti itu biar enak ya. Kebetulan memang saya tadi nunggu Umi, saya juga kebetulan kosong hari ini sehingga kan enak ya. Kira-kira untuk besok itu Umi jenengan materinya apa Umi? Untuk besok kebetulan di kelas itu saya ngajar materi tentang gelombang. Gelombang. Iya. Di kelas berapa itu? Kelas 8G. 8G. Di kelas 8G. Kira-kira apa yang menjadi jenengan untuk memilih di kelas 8G? Memang jadwalnya besok. Jadwalnya di sana ya. Iya. Oke, jadwalnya di sana. Iya. Kemudian pembelajaran untuk gelombang. Nah, kira-kira selama ini bagaimana? Anak-anak antusiasme anak-anak itu bagaimana? Kalau pengalaman saya kan tahun sebelumnya juga pernah mengajar di kelas 8 ya, jadi juga pernah mengajar materi ini. Berdasarkan pengalaman untuk materi gelombang itu anak-anak lebih cepat paham apabila menggunakan media, jadi anak-anak langsung praktek. Jadi rencananya saya juga besok menggunakan media. Pakai media ya. Oke, pakai media Umi ya. Oke, untuk membuat supaya suasananya lebih menarik, apa yang akan jenengan persiapkan selain media itu tadi? Nanti saya dalam pembelajaran saya buat anak-anak dalam bentuk kelompok. Jadi di situ nanti selain melakukan praktek tiap kelompok, saya juga minta mereka untuk berdiskusi. Setelah itu ada presentasi juga. Gitu ya. Iya. Ada diskusi, ada presentasi. Iya. Itu menarik itu Umi, sangat menarik sekali. Tentunya itu untuk membuat keaktifan anak-anak Umi ya. Oke, kemudian kira-kira adakah kendala yang selama ini jenengan alami ketika mengajar di kelas sebelum mungkin materi gelombang? Ya, untuk materi sebelum materi gelombang ini, ya pada materi itu saya tidak mengajar dalam bentuk kelompok, hanya dalam bentuk diskusi, tetapi saya langsung model ceramah begitu, kemudian tanya jawab. Ternyata hasilnya itu kurang dari apa yang saya harapkan. Nah, kalau melihat dari hasil penilaian pengetahuannya juga, anak-anak saya lihat kurang kurang mencapai KKM lah. Gitu. Makanya di sini saya coba nanti untuk materi ini saya gunakan metode lain, ya, jadi metode eksperimen begitu, kemudian dalam bentuk kelompok juga diskusi dan Kemudian kira-kira untuk menguatkan supaya nanti kendala-kendala itu nanti bisa teratasi bagaimana? Saya juga di sini kalau sebelumnya saya pemateri sebelumnya saya tidak menyampaikan di situ apa penilaian yang nanti akan saya ambil dari siswa. Saya tidak menjelaskan. Nah, mungkin karena itulah anak-anak mungkin lengah ya. Jadi mereka ya belajar semaunya sendiri. Ada yang semangat, ada yang tidak semangat gitu. Tapi saya coba nanti pada pembelajaran besok ini saya akan sampaikan mulai dari tujuan sampai dengan penilaian nanti yang akan saya ambil dari siswa itu apa saja. Jadi anak-anak biar tahu, saya nanti dinilai di kegiatan ini ada nilainya. Mungkin dengan begitu anak-anak jadi semangat. Kemudian
kemudian kira-kira dengan kondisi selama ini Umi ya, kira-kira kalau diskor rentang 1 sampai 10, kira-kira kondisi anak-anak itu rentang nilai berapa Umi? Kalau yang kemarin ya dari sebelumnya itu kalau di skor mungkin rentang nilainya ada di 6. Makanya untuk besok ini saya menginginkan paling tidak 8. Iya. Oke, jadi dari 6 ke 8 ya. Tentunya nanti bisa lumayan naik signifikan seperti itu. Tentunya kan pembelajaran memang bagaimana nanti anak-anak supaya lebih aktif gitu ya. Oke, untuk membuat nilai itu nanti menjadi 8. Ya, selain tadi mungkin metodenya, kemudian mungkin nanti menggunakan eksperimen. Apa saja yang mungkin jenengan persiapkan supaya nanti bisa membuat kondisi anak-anak nanti bisa naik ke angka 8? Saya sebelum memulai pembelajaran, saya akan membuat siswa itu benar-benar siap mengikuti pembelajaran. Saya akan menggugah semangatnya dengan yel-yel atau gimana. Kalau misal kalau berdoa itu kan sudah rutin ya, memang setiap di awal pembelajaran akan selalu diawali dengan berdoa meskipun itu bukan jam pertama. Kalau saya memang kebiasaannya begitu. Tapi untuk yel-yel nanti saya coba ya biar mereka punya semangat begitu ya. Oke, jadi nanti salah satunya itu. Jadi berarti nanti ada yel-yel gitu ya, selain nanti ada eksperimen, kemudian juga ada berdiskusi secara kelompok seperti itu. Nah, bagaimana nanti kira-kira ketika ada suatu bentuk usaha tentang materi besok yang jenengan sampaikan di kelas, kemudian ada anak-anak yang kurang semangat, apa yang akan jenengan lakukan supaya mereka lebih bersemangat lagi? Salah satunya saya akan memberi reward, ya memberi semacam semangat, misalnya dengan memberi tepuk tangan untuk siswa yang bisa menjawab pertanyaan, atau mungkin juga siswa yang sudah bisa melakukan presentasi. Ya, jadi mungkin dengan adanya tepuk tangan itu ya bisa menggugah semangat mereka. Di samping itu juga mungkin ya di luar jam saya juga akan mengadakan pendekatan tentunya bagi ya mereka yang mungkin kawan tidak semangat, karena mungkin ya namanya anak-anak ini kan bervariasi ya. Ada anak itu kadang yang kurang semangat. Dari pengalaman saya mengajar selama saya mengadakan pendekatan, kurang semangatnya itu karena mungkin ada faktor keluarga, ada masalah keluarga, mungkin ada kurang perhatian gitu. Jadi saya adakan pendekatan juga di luar jam pelajaran. Oke ya, jadi untuk memberikan suatu motivasi ke anak-anak semangat, jadi nanti ada rewardnya ya, seperti itu supaya mereka lebih tergugah lagi semangatnya ketika ada pembelajaran. Kalau dalam kelas mungkin saya bisa memberikan semacam pertanyaan, menunjuk anak itu untuk menjawab. Itu salah satunya. Bisa coba seperti itu. Jadi memang banyak cara yang akan kita laksanakan. Ini memang benar ketika kita ada di kelas, bagaimana supaya nanti pembelajaran bisa suasananya lebih hidup lagi, supaya mereka lebih semangat lagi seperti itu. Dan juga senang tentunya. Tentunya kan nanti ada semacam sintaknya di dalam RPP. Kira-kira jenengan sudah menyiapkan sejauh mana itu perangkat RPP-nya? Saya sudah siapkan ya sesuai dengan alurnya, ya mulai dari pembukaan, isi sampai penutup, sampai dengan rencana penilaian pengetahuan. Jadi mulai dari LK-nya juga, karena besok itu kan diskusi ya. Dari LK, kemudian langkah-langkah bagaimana anak-anak nanti melakukan praktikum juga, sampai dengan bahan diskusi dan juga soal-soal untuk saya mengukur penilaian pengetahuan.
Oke, jadi untuk di akhirnya juga disampaikan kan gitu ya masalah penilaiannya, paling tidak kan nanti juga anak-anak tahu dan paham apa yang akan dipelajari pada hari besok itu kan, seperti itu ini ya. Dan tentunya yang jelas saya juga tadi ya pada saat pembelajaran untuk saya sudah menyampaikan ke anak-anak materi yang akan disampaikan besok, jadi anak-anak biar punya persiapan, biar di rumah dia membaca-baca gitu. Jadi dia punya bayangan apa yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Oke, paling tidak dari kendala-kendala tadi kan sudah jenengan sampaikan. Apa sih kesimpulan dari obrolan kita yang santai tapi menyenangkan ini? Ya tentunya saya jadi punya persiapan ya untuk diobservasi besok oleh jenengan. Karena kalau misalnya saya tidak konsultasi dulu, moro-moro jenengan dadaan masuk kelas sama observasi lah gimana? Saya kan ya tentunya ya kalau mengajar mungkin seperti RPP memang kita sebagai guru sudah harus ada kan, sudah harus siap. Tapi mungkin untuk yang lain-lainnya juga termasuk mental saya, karena orang diamati dengan tidak diamati itu kan lain ya, pasti perlu persiapan mental juga. Meskipun saya sudah jadi guru bukan hanya 1 tahun 2 tahun, tapi kalau pas diobservasi atau dilihat oleh orang lain membutuhkan mental juga kan. Makanya saya terlebih dahulu minta pendapat jenengan ya berkonsultasi dulu gimana besok itu siap jadi apa enggak gitu. Kemudian kendala-kendalanya kira-kira? Kalau kendala ya saya kira ada banyak kendala ya, karena malah saya bersyukur ya, saya senang ya dengan memilih saya, karena dari sini saya tahu ternyata salah satu tugas CGP itu ada seperti ini. Nah, saya jadi tahu seperti itu. CGP itu ada istilah apa? Coach, ada uji, ada observasi dan sebagainya. Wah, ada tambahan pengetahuan buat saya. Jadi terima kasih dengan memilih saya. Terima kasih juga atas waktunya Umi ya, karena paling tidak berbincang. Dan perlu diketahui Bapak Ibu yang melihat video kami bahwa Umi Husnul merupakan beliau adalah salah satu CGP juga angkatan 7 yang beliau akan juga menempuh pendidikan yang berikutnya, mungkin perkiraan bulan April Umi, seperti itu nanti akan dimulai seperti itu. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf mengganggu Umi ya. Sama-sama. Tentunya nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Saya juga ingin mendengarkan cerita jenengan nanti dari setelah saya observasi lagi, itu nanti saya ingin tahu jenengan bercerita lagi tentang bagaimana kondisinya gitu ya. Jadi setelah itu. Observasi nanti ada wawancara lagi. Iya, ada pasca observasi lagi, kita ngobrol-ngobrol. Tentunya yang saya tekankan satu, tidak ada di sini yang lebih pintar, Umi. Nah, kita sama, kita sederajat, kita bermitra. Mana yang memang butuh kita kuatkan sehingga nanti kita bisa memajukan anak-anak kita tentunya di dunia pendidikan seperti itu. Terima kasih Umi ya atas waktunya. Silakan dilanjutkan kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Iya. Baik anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Sang Maha Pencipta, dan juga dengan harapan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Minta hari ini Alif yang memimpin doa. Siapa minta? Doa mulai dulu. Doa selesai. Terima
kasih Ali yang sudah bersedia untuk kita dan ya. Oh iya, itu ada bangku yang kosong. Siapa yang tidak masuk? Margareta. Ada yang tahu kemana Margareta? Ada suratnya? Tidak ada. Nanti alasan ya. Kemudian Krishna. Tidak ada. Baik. Karena teman kita, teman kalian ada yang tidak masuk hari ini, kita doakan mudah-mudahan yang sakit, kalau memang sakit dan cepat sembuh, ya. Dan kalau tidak sakit, mudah-mudahan besok sudah bisa masuk sekolah lagi ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, agar kita belajar hari ini dengan semangat, ya. Mari kita lakukan yel-yel pembelajaran IPA di kelas 8G ini. Silakan berdiri. Pagi, pagi, pagi. Ayo belajar IPA dengan semangat. IPA pelajaran yang bermanfaat. Oke, terima kasih tepuk tangan. Baik, silakan kembali. Sudah semangat ya? Sudah semangat untuk belajar? Kalau belum semangat, ya Ibu kobarkan lagi semangatnya. Sudah semangat? Baik anak-anak, seperti yang Ibu sudah sampaikan sebelumnya, bahwa pembelajaran kita hari ini akan membahas yaitu tentang gelombang. Gelombang. Apa itu gelombang? Pernah mendengar kata gelombang? Nah, tahu contoh dari gelombang? Tahu. Siapa yang tahu tadi? Iya, apa contohnya gelombang? Air laut. Oh iya, gelombang air laut. Betul sekali, 100 tepuk tangan tuh. Sapi. Ya, Mbak Sapi. Tepuk tangan. Yang lain, mungkin ada yang tahu contoh gelombang yang lain? Contoh gelombang yang lain? Gelombang? Apa? Ravanda? Gelombang pada? Tali. Gelombang pada tali, iya bagus sekali. Gelombang pada tali. Nah, tadi ada yang menyebutkan gelombang pada air laut, ada gelombang pada tali. Nah, sebenarnya gelombang itu apa? Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi, ya tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kalian diharapkan nanti dapat menjelaskan pengertian dari gelombang. Yang kedua, ya kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan apa itu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Perbedaannya gimana? Baik, anak-anak, ya. Agar tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai, maka pembelajaran hari ini minta kalian membentuk kelompok karena nanti kita akan melakukan praktek ya sehubungan dengan gelombang. Baik, silakan kalian bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk kemarin. Ya, silakan bentuk kelompok.
Ibu jelaskan bagaimana penilaian yang akan Ibu ambil nanti pada materi ini. Yang pertama yaitu dari hasil praktikum dan diskusi kalian. Jadi nanti pada saat kalian praktek dan diskusi akan ada penilaian dari Ibu. Kemudian yang kedua nanti dari penilaian pengetahuan. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada waktu kita langsung adakan penilaian. Tapi kalau misalnya waktunya tidak mencukupi, nanti Ibu beri latihan soal untuk dikerjakan gitu ya. Baik. Untuk alat bahan kemarin Ibu sudah sampaikan masing-masing kelompok untuk menyiapkan tali. Apa sudah bawa? Ya, ini untuk praktek yang pertama. Kemudian berikutnya ini ada praktek yang kedua yaitu slinky. Sementara karena slinky-nya batasannya ada 3, nanti pada saat praktek ya mengerjakannya gabung. Jadi satu alat untuk 2 kelompok. Jadi prakteknya nanti bersamaan, kelompok 1 dan kelompok 2, kemudian untuk kelompok 3, 4 dan kelompok 5 dan 6. Ya, ini 1 dan 2. Jadi untuk kelompok 3 dan 4. Kelompok 5 dan 6 mana? Kelompok 5 dan 6 ada di mana? 5. Ini 3 sama 4 mana Pak? Oh iya. Cari 4 ya. Baik, nanti setelah kalian praktek ya, langsung isi ya lembar kerja yang ada di sini ya untuk tiap kelompok. Baik, di situ sudah Ibu tuliskan langkah-langkah kerjanya. Nah, sekarang kalian bisa langsung mulai praktek dari kegiatan 10.3 ya, langsung dipraktekkan ya, mempraktekkan tentang gelombang. Ayo. Tadi ya kelompok 6 gabung sini. 5 sama 6. Ayo. Ini kelompok 4, 3 dan 4 mana 3? Ini kelompok 1. Jadi 1, tapi diskusinya per kelompok ya, karena nanti presentasinya ini dibantu sana. Ayo ya 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 kelompok 5-6 bisa langsung praktekkan. Ya, ingat ya, nanti kalau waktunya Ibu sampaikan sudah habis, jadi waktu praktek dan diskusi ini selama 30 menit ya. Bisa di depan sini, biar kerja.
Kamu diskusikan kembali ke meja kelompok terus diskusi. Ya. Jawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja. Silakan. Kalau sudah selesai, langsung lanjutkan ke praktek kedua. Kalau sudah selesai, bisa lanjutkan ke praktek yang kedua. Ya, praktek 10.3. Aktivitas 10.3. Kelompok 1, 2 sudah diskusinya? Ya. Kene
Siap. Ini. Di sini di bawah. Ya, kelompok yang lain anggotanya mau lihat ya. Nanti dijawab ya. Yang satu ya. Yang sana kurang megangnya jangan cepat yang cepat. Coba di depan biar panjang di depan. Yang lain kelompok ini mengamati ini ya, buat menjawab. Terus yang cepat. Terus. Sudah bisa mengamati? Ya, silakan jawab. Kalau sudah, lanjutkan ke kegiatan 3. Mari kita memakai selfie. Kalau sudah, lanjutkan ke kegiatan 3. Yang lain mengamati.
dorong sama timur. Terus, gelombangnya itu bergerak kemana? Udah, kegiatan kan udah. Yang kelompok yang lain anggotanya perhatikan sini. Nah ini. Yang satu dia. Dan dilihat seperti ada yang bergerak, ya gelombangnya mengarah kemana gerakannya itu? Ya. Nah itu arah gelombang. Nah, kemudian arah getarannya kemana? Ya, yuk dijawab pertanyaannya. Ya, kelompok ini yang satu diam, yang satu bergerak maju mundur, ditarik maju mundur, yang cepat, taruh di lantai, jangan diangkat, yang cepat, jangan takut, yang cepat, nah itu sudah kelihatan. Ya kan? Ya kan? Sudah 30 menit, ya berarti waktu praktek dan diskusi sudah habis ya. Untuk ya mengetahui bagaimana hasil praktek dari masing-masing kelompok, maka ibu minta perwakilan langsung dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya, semuanya.
Ya, yang kegiatan pertama. A. Gelombang. Satu alat yang diperlukan. A. Tali dengan panjang 3 meter. B. Karet gelang. 2. Langkah kegiatan. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Ikatlah karet gelang pada Langsung ke hasil diskusinya aja. 3. Bahan diskusi. Pada saat kamu gentarkan, apakah karet gelang ikut merambat bersama gelombang? Tidak. Apakah bagian tali ikut berpindah merambat bersama gelombang? Tidak. Apa yang dirambatkan oleh gelombang? Getaran. Mintalah temanmu untuk menggetarkan tali tersebut dengan cepat. Apakah kamu merasakan sesuatu? Energi. Berdasarkan percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang kamu simpulkan? Gelombang dapat getaran yang Ya, terus di gelombang transferal. transversal. Apa yang kamu perlukan? Langsung hasil diskusi. Kemanakah rambat gelombang? Ke timur dan ke barat. Apakah getar dengan arah rambat gelombang saling tegak lurus? Gelombang akan merambat tegak lurus dengan arah getarnya. Terus kegiatan ketiga. Ya, bagaimana kelompok lain? Mungkin ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada tanggapan. Tidak ada yang bertanya juga. Baik, kalau begitu kita kasih aplaus terlebih dahulu untuk kelompok 1. Ya, terima kasih atas. Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Bawaannya maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mendiskusikan mempresentasikan tentang hasil diskusi. Bahan diskusi pada saat kamu Langsung hasil diskusi. Pertanyaannya itu langsung. pada saat kamu getarkan, apakah karet gelang ikut merambat bersama gelombang? Good. B. Apakah bagian tali ikut berpindah merambat bersama gelombang? Good. C. Apakah yang dirambatkan oleh gelombang? D. Bila temanmu untuk menggetarkan tali tersebut dengan cepat, apakah kamu merasakan sesuatu? Merasakan getaran. D. Berdasarkan percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan? Gelombang adalah getaran yang merupakan dan memiliki energi. Pada saat itu mendorong dan menarik sedikit ke arah manakah getaran Selatan dan utara. kemanakah arah rambatan gelombang? Arah gelombang ke selatan. Apakah arah getaran dengan arah rambat gelombang searah rambat? Searah karena digerakkan dengan searah. Apakah yang dapat kami simpulkan? Kesimpulan, jika
ketika digerakkan atau digetarkan dengan didorong, Linki akan memiliki kerapatan dan renggangan pada gelombang longitudinal. Yang lain, ada yang mau menambahkan? Menanggapi apa yang ada yang mau bertanya? Kelompok terakhir. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik, kelompok terakhir sekarang. Ya, kelompoknya Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kegiatan 10 berkali-kali. Berdasarkan percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan? Gelombang longitudinal bersejajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak, mungkin ada kelompok lain yang bertanya? Oh iya, perwakilan kelompok 1. Pada saat praktek gelombang transversal, bentuk gelombangnya berbentuk apa? Bukit dan lembab. Rambat. Oke. Bukit dan rambat. Oke, dan Rambat. Lembab. ada yang mau nambahkan untuk kelompok lain? Untuk apa lagi pada saat gelombang transversal? Gelombangnya berbentuk apa? Ya, yang keras Bukit dan lembab. bukit dan lembab. Jadi ada yang berbentuk seperti gunung, ya. Ada yang berbentuk seperti jurang, ya. Oke, baik. Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Baik, terima kasih untuk kelompok terakhir. Ya, kita beri aplaus. Baik, anak-anak. Ya, semuanya sudah tahu ya seperti apa gelombang itu. Ya. Nah, sekarang mari kita buat kesimpulan bersama-sama dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, sesuai dengan tujuan tadi, kita ingin mengetahui apa itu gelombang. Ada yang tahu gelombang itu apa? Gelombang Dan memiliki energi. ya, gelombang adalah Getaran yang padat dan memiliki energi. getaran yang padat getaran yang merambat dan memiliki energi. Ya, ini bisa kamu ambil dari kegiatan praktek yang pertama tadi ya. Jadi pada saat tali digerak-gerakkan, kemudian di situ membentuk gelombang dan seakan-akan kalian merasakan di situ seperti ada getaran. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa pada tali sudah terbentuk yang namanya gelombang. Nah, sekarang gelombang pada tali itu termasuk gelombang apa?
kita harus ketahui bahwasanya gelombang itu ada berbagai macam. Ya, berdasarkan medianya, gelombang itu ya macam-macam gelombang. Yang pertama, berdasarkan mediumnya, ada yang disebut dengan gelombang mekanik. Ya, apa gelombang mekanik? Yang memerlukan media seperti gelombang pada tali tadi. Kalau tidak ada talinya, bisa tidak kita membentuk gelombang tali? Tidak. Nah, itu yang disebut gelombang mekanik. Gelombang yang membutuhkan media atau perantara. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Ya, kebalikannya berarti gelombang yang tidak memerlukan medium, yang tidak memerlukan perantara. Contohnya apa? Ada yang tahu? Gelombang sinar gelombang cahaya. Ya, seperti yang kita rasakan sekarang ini, cahaya matahari. Ya, dari kejauhan, ya, dari matahari kok bisa sampai ke bumi. Karena apa? Dalam perambatannya cahaya tidak memerlukan medium, gelombang cahaya tidak memerlukan perantara, sehingga meskipun jaraknya jauh menempuh ruang mata udara tetap bisa sampai ke bumi. Ya, kemudian berdasarkan arah getarnya dan arah rambatannya, yaitu ada gelombang yang kita perhatikan tadi, gelombang transversal, ya, dan juga gelombang longitudinal. Nah, sekarang apa gelombang transversal? Dari praktek yang sudah kamu lakukan, apa yang disebut dengan gelombang transversal? Tadi pada saat kalian melakukan menggerakkan selinti, arahnya kemana? Nah, arahnya ke timur dan ke barat, kan ya? Nah, kemudian gelombangnya itu seperti merambat kemana? Ke selatan. Ya, jadi kalau ini ke timur, ini barat, ini ke selatan. Jadi ini arah apa? Getarnya. Arah getarnya ke timur dan ke barat. Ke sini arah rambatnya. Nah, dalam matematika kalau ada garis ini namanya garis apa? Tegak lurus. Jadi kalau begitu, gelombang transversal adalah gelombang yang arah geraknya tegak lurus dengan arah rambatnya. Ya, adalah gelombang yang arah tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, ya. Nah, sekarang yang keempat tadi ada gelombang longitudinal. Ya. Apa gelombang longitudinal? Nah, tadi pada saat kalian menggerakkan selinti, arahnya kemana? Digerakkan kemana arahnya selinti tadi? Didorong kemana? Ke arah mana? Selinti yang kedua, percobaan yang terakhir. Selinti digerakkan kemana? Ke depan. Ke arah mana kalau depan? Ke timur. Berarti ini arah apa? Geraknya, ya. Arah geraknya ke timur. Kemudian gelombang yang terbentuk, gelombang longitudinal yang terbentuk, nah itu seperti bergerak kemana? Seperti merambat kemana? Ke timur juga. Berarti ini arah rambatnya. Nah, dalam matematika kalau ada dua garis yang posisinya seperti ini, garis apa namanya? Sejajar. Jadi kalau begitu, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Oke.
Nah sekarang yang terakhir, bentuk dari gelombang transversal dan longitudinal. Nah pada saat kalian tadi praktek gelombang transversal, bentuk gelombangnya berupa apa? Tadi ada yang bertanya, gelombangnya berupa apa? Transversal, bukit dan lembah. Jadi ada bukit, ini ada lembah. Ya. Kemudian kalau longitudinal berupa apa? Nanti kan ada yang undang ya. Ya, selanjutnya kan ada yang undang. Kemudian ada yang rapat liar. Berarti bentuk gelombangnya berupa apa? Rapatan dan renggang. Oke, terima kasih. Sudah paham? Sudah tahu apa itu gelombang? Sudah tahu pengertian dari gelombang atau perbedaan dari gelombang transversal dan longitudinal? Alhamdulillah. Baik, anak-anak. Karena waktu pembelajaran kita sudah habis, jadi untuk penilaian kedepannya Ibu kasih kalian tugas untuk mengerjakan di rumah. Ya. Coba buka buku halaman 130. Ya. Di situ ada soal. Kalian kerjakan nomor 1, 2, dikasih tanda ya. 1, 2, 3, dan 6. 3 dan 6. Ya. Ya. Baik, anak-anak. Ya. Untuk membawa barokah agar ilmu kita bermanfaat dan barokah, maka sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, mari kita akhiri terlebih dahulu dengan pembacaan doa bersama-sama. Coba, kalau tadi Alif, sekarang Mita, coba bikin doa menutup pembelajaran. Baik anak-anak, jangan lupa teman berikutnya tugas yang edukasi tadi harus sudah selesai dan dikumpulkan. Kemudian di rumah juga kalian nanti pelajari materi selanjutnya, yaitu tentang kecepatan dan panjang gelombang. Ya, oke. Terima kasih. Yang mudah-mudahan kita akan ditemukan kembali pada pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat dan semangat. Ya, tentunya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Umi Husnul. Alhamdulillah ini tadi sudah lancar ya mengajarnya pada saat saya supervisi. Tentunya tidak ada yang istilahnya nanti saya lebih tinggi selaku coach dan mohon maaf jadinya selaku coaching mungkin lebih rendah bukan seperti itu. Kita sama-sama bermitra, namanya kemitraan, saling melengkapi, saling menguatkan supaya kedepannya juga sama-sama bisa lebih baik seperti itu ya. Dari hasil pengamatan saya Umi tadi sudah sangat bagus sekali panjenengan mengajar, di mana sudah nampak semuanya. Pada pendahuluan tadi jenengan sudah mengucapkan salam, ada berdoa, kemudian juga ada di awal tadi menanyakan kabar kepada murid, kemudian juga presensi siswa bahwa ada yang tidak hadir tadi seperti itu. Kemudian untuk menggugah semangat anak-anak sebelum memulai pelajaran tadi juga dengan menyiapkan yel-yel pembelajaran IPA ya, seperti itu bagus sekali, antusias kelihatan anak-anak seperti itu. Kemudian juga menyiapkan kesiapan belajar murid-murid pada saat di kelas. Dan yang terpenting juga tadi sudah jenengan tanyakan kesiapan akan siswa tentang materi yang akan jenengan sampaikan. Kemudian juga ada pertanyaan pemantik tentang gelombang tadi ya, seperti itu yang sudah jenengan sampaikan seperti itu. Disebutkan juga tadi sudah menyebutkan tujuan pembelajaran ada dua ya, itu yang penting sekali karena ketika kita di dalam kelas harus kita sampaikan apa yang akan dipelajari dengan anak-anak
anak-anak itu penting sekali ya pada saat di awal. Kemudian dari materi gelombang tadi juga dengan buat yang namanya berkelompok ya, buat berkelompok supaya anak-anak lebih aktif ya, intinya kan seperti itu, sehingga mereka berbagi peran, ada yang mempraktekkan, juga ada yang mengamati dan sekaligus mengisi LK kan, seperti itu tadi ya. Kemudian jenengan tadi juga sudah menyampaikan bagus sekali tentang penilaian yang harus jenengan siapkan, di mana nanti diambil penilaian praktik, diskusi dan juga pengetahuan ya, seperti itu. Kemudian kalau saya lihat tadi pembelajaran menggunakan project gitu ya, PBL, project based learning ya, kan anak-anak dikasih proyek kemudian diamati dikerjakan, PBL, project based learningnya seperti itu. Ada LK yang anak-anak dikerjakan. Saya senang sekali Umi, itu tadi kelihatan menuntun jenengan ya. Kenapa kok saya bilang menuntun? Jenengan sudah berkeliling. Nah, kalau di dalam filosofis KHD menuntun murid ya seperti itu, bagus sekali gitu. Jadi keliling per kelompok, bagaimanapun kan melihat kondisi masing-masing kelompok, mana yang mungkin butuh penguatan, mana yang mungkin butuh penjelasan. Jadi jenengan tadi sudah berkeliling ke masing-masing kelompok seperti itu, bagus sekali Umi. Kemudian juga tadi sudah saya sampaikan, ada dalam satu kelompok berbagi peran kan, seperti itu Bu. Ada yang praktek, ada yang juga mengamati, di samping juga langsung mengisi di LK-nya seperti itu. Kemudian setelah selesai semuanya masing-masing kelompok, mereka diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi dan seperti itu. Jadi paling tidak apa yang sudah mereka praktekkan, mereka amati, mereka kerjakan juga didiskusikan melalui pemaparan di masing-masing kelompok. Suasana sudah bagus, Umi tadi sangat bagus sekali karena ada suatu bentuk komunikasi yang aktif, karena ada kelompok penyaji juga kelompok yang lain yang bertanya seperti itu ya. Kemudian di akhir tadi kan sudah direfleksikan secara bersama-sama antara dengan murid-murid, di mana materi tentang gelombang, pengertian tentang macam-macam gelombangnya tadi sudah direfleksikan bersama-sama, dan juga memberikan kesempatan dengan tadi murid bertanya kan gitu ya, suatu kesempatan memberikan penguatan ya, dan juga penilaian pengetahuan ya, penilaian pengetahuan yang ada di buku kayak tadi ya, seperti itu yang saya sampaikan. Kemudian juga yang tidak kalah penting ya, menyiapkan untuk materi minggu depan anak-anak disuruh mempelajari secara mandiri ya, itu bagus sekali karena sebagai bentuk kesiapan supaya anak nanti tidak bingung ya materi apa, padahal anak-anak sudah mempelajari secara mandiri, itu juga bagus. Dan yang terakhir tadi dibentuk lagi seperti itu ya, itu hasil supervisi ya akademik di dalam observasi pembelajaran yang selesai. Saya kira sudah bagus ini, terus semangat deminya juga ya ke depannya supaya kita selaku pendidik kemudian bisa mendampingi bisa meraih apa yang mereka ingin seperti itu. Saya kira itu untuk semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mengetahui kegunaan saya saran khususnya saya ketika mengajar apa yang sudah mungkin ada sudah bagus ini seperti itu ya, cuman nanti sedikit kalau misalkan di dalam kelompok sudah bagus tadi, memang karena alat praktikumnya aja yang kurang seperti itu. Jadi kelompok kalau bisa tidak terlalu kelompok besar, kelompoknya bagus tadi, sebenarnya kelompok kecil sudah bagus ya, seperti itu. Kemudian pembagian tugas yang merata ini sudah bagus kalau kelompoknya kecil ya, itu tadi karena kelompok itu. Kemudian juga memberikan kesempatan anak-anak untuk lebih besar bertanya gitu. Jadi biar nanti suasananya bisa lebih hidup lagi di dalam diskusi.
Saya kira itu saja, kalau yang lain sama nanti tinggal pengembangan jenengan selaku pendidik sama nanti bisa bermanfaat bagi bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. ya. Alhamdulillah. Semangat juga. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Oh, enggak mengganggu karena kebetulan saya pas kosong hari ini. Kosong ya. Oke. Terima kasih Umi. Kita akan melanjutkan proses yang kemarin yang sudah saya observasi seperti itu. Begitu ya. Oke, saya selaku coach dan jenengan Guci seperti itu. Mohon maaf Umi ya, sebelumnya tidak ada di antara kita untuk saling menggurui, boten. Kita bermitra, ya bermitra dalam perjalanannya sama-sama kita nanti bagaimana belajar supaya bisa lebih baik lagi seperti itu Umi ya. Dari hasil pengamatan saya kemarin Umi, alhamdulillah bagus sekali mengajarnya. Baru kali ini saya melihat, karena kalau di IPS kan beda ya, metodenya beda juga. Kalau di IPAL ternyata menyenangkan, anak-anak sangat antusias, saya lihat seperti itu kemarin ya. Kalau dari runtutan dari sesuai dengan RPP ya seperti itu, memang pendahuluannya di mana itu sudah ada yang namanya berdoa ya, ada berdoa, kemudian ada menanyakan kabar kepada murid ya, kemudian juga presensi bagi yang tidak hadir. Kalau tidak salah kemarin 2 anak yang tidak hadir seperti itu. Ada ice breaking ya yang membuka semangatnya anak-anak kemarin seperti itu. Juga menanyakan kesiapan belajar anak-anak dengan pembelajaran IPA. Kalau tidak salah kemarin materinya gelombang ya, materinya gelombang. Kemudian ada juga pertanyaan pemantik tentang gelombang kemarin kalau tidak salah seperti itu. Kemudian di intinya juga ada tujuan pembelajaran yang akan dipelajari pada hari itu, jenengan sampaikan, dipakai berkelompok kan seperti itu. Kemudian penilaiannya praktikum, ada diskusi, juga ada pengetahuan kalau tidak salah kemarin seperti itu ya. Kemudian kemarin juga pembelajaran menggunakan metode project ya, PBL ya, project based learning seperti itu. Ada LK-nya dan seterusnya. Kemudian juga anak-anak diberikan berkelompok, kemudian juga memaparkan hasil diskusinya juga, selain juga praktek di mana dibagi 2 kemarin berbagi peran, ada yang mempraktekkan, juga ada yang mengerjakan, yang mengamati dan mengerjakan LK seperti itu. Dan yang terakhir juga ada refleksi juga. Sangat bagus Umi, bagus sekali. Ini juga menjadi masukan buat saya ke depannya di dalam proses pembelajaran seperti itu, karena kita juga sama-sama belajar Umi seperti itu. Bukan saya menggurui atau lebih pintar, bukan, saya hanya belajar juga. Dan kira-kira Umi, apa yang jenengan rasakan kemarin pada saat mengajar dengan metode yang jenengan terapkan kemarin? Kalau tidak salah menggunakan proyek ya, project based learning ya seperti itu. Memang untuk materi pembelajaran yang kemarin ya kan saya memang persiapkan untuk model pembelajaran seperti itu, karena kebetulan media pembelajarannya tidak sulit ya. Saya ambilkan dari apa yang siswa punya, rata-rata mereka punya, yaitu tali yang mereka gunakan pada saat mengikuti ekstra pramuka. Kemudian kebetulan juga untuk media yang lain yaitu Slinky di lab IPA itu juga ada. Jadi saya mempersiapkan pembelajaran itu sekiranya bagaimana anak-anak itu bisa mengetahui langsung, oh ternyata gelombang itu seperti ini, bentuknya ini. Kemudian gelombang itu terbentuk dari itu getaran yang berat. Jadi dari praktek anak-anak bisa tahu sendiri apa itu pengertian gelombang. Kemudian juga kemarin itu saya juga menginginkan anak-anak tahu perbedaan antara gelombang transversal dengan longitudinal juga dari hasil praktek. Ternyata setelah praktek, alhamdulillah setelah saya pancing pada saat kita melakukan membuat kesimpulan bersama anak-anak, ternyata memang anak-anak bisa dari apa yang mereka praktekkan, kemudian saya ambil untuk kesimpulan, ternyata nyambung. Jadi alhamdulillah mereka bisa membuat kesimpulan dari apa yang mereka praktekkan.
bisa membuat kesimpulan Iya. seperti itu ya. Oke, kemudian apa yang membuat jenengan terinspirasi dengan materi gelombang itu, kemudian media-medianya seperti yang jenengan siapkan seperti itu? Nah, kebetulan memang pas materi pembelajaran saya itu adalah gelombang. Nah, karena media yang mudah dan langsung bisa diamati, dipraktekkan langsung, itu kemarin itu tali, maka saya ambil itu. Nah, karena apa ya, media yang baik yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran itu kan media-media yang sudah dikenal oleh siswa, nah, atau media yang mereka itu sudah mengenal ada di lingkungan sekitar, seperti tali. Bagi mereka kan sudah ada asing. Nah, ternyata dari tali itu bisa diketahui, oh ternyata tali itu bisa menjadi perantara atau menjadi media terbentuknya gelombang yang namanya gelombang pada tali, gitu. Atau yang disebut dengan gelombang yang kemarin itu adalah gelombang yang membutuhkan perantara. Kemudian untuk selingki juga mungkin anak-anak tidak asing dengan barang itu karena di penjual mainan itu ada selingki, tapi bahannya mungkin dari barang plastik gitu. Jadi itu yang saya gunakan sebagai jadi seperti tadi bukan hanya bisa untuk dibuat mainan, selingki bukan hanya sekedar untuk mainan, ternyata bisa dibuat sebagai bahan media edukasi. Media edukasi ini ya. Nah, kira-kira kemarin pada saat jenengan praktek kan gitu Umi ya, apa sih yang jenengan rasakan dengan praktek itu? Kemarin saya melihat anak-anak cukup antusias ya dalam melakukan praktek. Ya, mungkin yang pertama mereka karena senang dengan melakukan praktek itu, karena di ELTA itu saya sudah uraikan bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian dari hasil praktek apa yang nanti harus disimpulkan oleh siswa. Jadi dari kegiatan kemarin itu seperti bermain, kesannya seperti bermain tapi belajar. Nah, jadi mungkin mereka ya hal yang seperti itulah yang mungkin membuat mereka itu senang melakukan pembelajaran pada saat itu dengan bermain sekaligus belajar. Saya melihat seperti itu antusiasnya anak. Itu merupakan salah satu indikator ya, salah satu indikator keberhasilan yang mungkin anak-anak paham dan mengerti dari pembelajaran yang jenengan terapkan. Seperti mungkin selain senang apa lagi kira-kira? Saya lihat juga anak-anak semangat. Semangat. Ya, saya lihat dari baik yang melakukan praktek kemarin, kemudian dari teman-teman lain juga yang mengamati. Ya, kemudian dari pengamatan mereka berdiskusi, saya lihat mereka juga semangat. Ya, kemudian hasil dan juga pada saat mereka melakukan presentasi. Jadi selain senang, mereka juga semangat. Ya. Kira-kira apa yang menjadi data panjenengan ya untuk umpan balik untuk menentukan kesiapan pada pembelajaran berikutnya? Kalau gambarnya gini, kalau kemarin materinya gelombang kan gitu ya, dengan metode yang jenengan terapkan anak-anak antusias, senang kan gitu ya. Nah, kira-kira apa yang akan jenengan persiapkan untuk minggu depan supaya anak-anak bisa seperti itu lagi? Saya mempersiapkan cara pembelajaran yang model lain, karena pada materi berikutnya ini adalah pengembangan dari materi yang kemarin sudah dipelajari, yaitu ini sudah masuk ke rumus-rumus. Jadi nanti di sini saya mempersiapkan tetap dalam model diskusi. Kemudian saya di sini nanti akan memberikan penjelasan secara langsung bagaimana hubungannya antara
persamaan-persamaan yang ada pada gelombang, seperti cara menghitung panjang gelombangnya, kemudian mode, frekuensi dan sebagainya. Kemudian dari penjelasan itu, kemudian saya beri contoh soal kepada masing-masing kelompok, tetapi soal yang diberikan itu antara satu kelompok dengan kelompok yang lain tidak sama. Nah, kemudian nantinya nanti saya beri waktu untuk masing-masing kelompok dalam mengerjakan soal itu. Kemudian nanti istilahnya apa ya? Pokoknya nanti satu kelompok dengan kemarin ada 6 kelompok ya. Jadi saya siapkan 6 soal, di mana satu kelompok itu mengerjakan satu soal yang tidak sama dengan kelompok yang lain. Kemudian semua kelompok ini nanti harus mengerjakan, harus memiliki soal itu semuanya. Kemudian dari soal yang tidak sama itu, tiap kelompok itu harus bertanya kepada kelompok yang dia mintai jawaban dari pertanyaan itu kok bisa. Jadi akhirnya nanti semua kelompok itu bukan hanya mengerjakan satu soal, tapi 6. Tapi itu dalam batasan waktu, sehingga mereka mungkin nanti akan aktif ya. Jadi nantinya diharapkan siswa itu memahami semua persamaan-persamaan yang ada pada materi berikutnya. Intinya jenengan akan menyiapkan ya materi berikutnya ini dengan strategi yang lain, seperti itu ya. Tentunya yang tidak kalah menariknya seperti yang jenengan lakukan kemarin seperti itu ya. Oke, bagus sekali itu, senang, menarik itu nanti yang jelas. Kemudian bagaimana panjenengan nanti akan mengekspresikan anak-anak dengan pembelajaran yang jenengan berikan ini? Akan dikasih apa kira-kira gambarannya? Ini saya dalam mengerjakan 6 soal ya, mengumpulkan 6 soal itu kan saya beri waktu. Nah, untuk nanti kelompok yang selesai pertama kali sebelum batas waktunya habis itu akan saya beri reward. Jadi ada tambahan nilai gitu ya. Kemudian setelah waktu habis ya, semua kelompok selesai atau tidak selesai harus mengumpulkan. Nah, kemudian dari masing-masing kelompok mempresentasikan, menjelaskan soal-soal yang tadi mereka tulis, yang mereka kumpulkan dari kelompok-kelompok yang lain. Nanti rewardnya seperti itu ya. Selain tambahan nilai juga nanti membuat apa itu tadi namanya ke masing-masing kelompok itu tadi kan. Oke, Umi, pertanyaan yang terakhir ini sedikit ini, Umi. Apa sih yang menjadi indikator ketercapaian dari pembelajaran yang jenengan laksanakan ini? Yang pertama, tentunya kalau tujuan pembelajaran yang saya sampaikan pada awal pembelajaran itu semuanya tercapai. Nah, saya melihat itu kalau misalnya pada saat akhir pembelajaran, pada saat saya melakukan membuat kesimpulan bersama anak-anak, saya buat kesimpulan berdasarkan tujuan itu, ternyata anak-anak bisa menyebutkan dari masing-masing tujuan ya, otomatis kan saya bantu kan, tapi anak-anak bisa menyampaikan juga. Nah, jika anak-anak itu bisa menyebutkan kesimpulan itu sesuai dengan tujuan yang saya harapkan dalam pembelajaran itu, berarti saya nilai bahwa tujuan pembelajaran pada saat itu sudah bisa tercapai. Kemarin kan kita sudah ngobrol Umi ya masalah skor ya. Kira-kira kalau misalkan di skor antara rentang nilai 1 sampai 10, kemarin jenengan menjawabnya angka 6. Kemudian menargetkan pada saat pembelajaran yang kemarin jenengan laksanakan itu angka di poin 8. Kira-kira pada saat kemarin jenengan sudah melaksanakan, kira-kira tercapai enggak poin itu? Untuk mencapai angka 8 belum. Karena saya melihat kemarin itu sebenarnya pada saat presentasi itu anak-anak
masing-masing kelompok itu aktif semua. Ada yang bertanya, mengacungkan, kemudian saling jawab, saling tanya. Nah, ternyata kemarin itu yang belum tercapai ya. Jadi kalau misalnya saya tadi targetkan ke angka 8 itu masih belum tercapai. Ya mungkin kalau misalnya saya kasih nilai, kalau sebelumnya itu 6, ya kalau kemarin itu mungkin 7,5 lah. Masih 7,5. Tinggal sedikit Umi ya. Oke, tinggal sedikit. Oke, Umi ya ini menjadi refleksi kita ya. Tentunya dari semua apa yang kita bicarakan tadi adalah suatu bentuk penguatan masing-masing dari kita. Saya selaku coach, dengan selaku uji. Apa sih yang kita dapatkan dari obrolan kita hari ini? Pertama, saya bisa untuk saya pribadi ya, saya bisa tahu ternyata dalam CGP itu ada kegiatan yang seperti ini. Kemudian yang kedua, saya juga bisa tahu kekurangan saya pada saat mengajar itu gini, ini. Kemudian ini juga saya pribadi merasa senang ya, karena bisa membantu teman yang sekarang sedang melaksanakan diklat CGP, karena ini juga nantinya pasti suatu saat akan saya butuhkan ya, mungkin sewaktu-waktu entah kapan, meskipun bukan dalam kegiatan CGP tapi kegiatannya lain, pasti saya akan membutuhkan atau ingin mengetahui tentang yang namanya observasi, kucing dan sebagainya. Nah, dengan adanya kegiatan ini, dengan saya dijadikan sebagai kuci, nah akhirnya ini cara kuci observasi kuci dan kuci itu seperti ini. Akhirnya itu intinya saya sudah punya satu pengalaman baru tentang kuci dan kuci. Akhirnya saya juga pribadi mengucapkan terima kasih karena Pak Eko sudah percaya memilih saya sebagai kucinya. Saya terima kasih juga Umi ya. Tentunya paling tidak kita sama-sama memberikan penguatan, kita berbagi ilmu. Tidak ada yang merasa mohon maaf ya, merasa karena saya coach saya lebih tinggi posisinya. Tidak ada. Kita sama coach sama kuci sama, kita mencari suatu solusi. Saya hanya menggali ketika jenengan ada suatu permasalahan. Saya yakin ide, gagasan, strategi ada di pikirannya panjenengan, sehingga pasti itu muncul ketika misalkan kita berbicara dengan santai, dengan nyaman seperti ini, seperti itu. Oke, saya kira itu Umi, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf ini tadi ya menyita waktunya sedikit sebelum pembelajaran. Saya akhiri ya, terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.